Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Fajri dengan NPM 23.395 Dengan saya, M. Saskaya Maulana Rizky, dengan NPM 23.396. akan menjelaskan English section dengan dosen Cynthia Rahmi, SHMH. English section dikenal sebagai sebutan Anglo-Amerika. Sistem hukum mulai muncul di Inggris pada abad 5 dan mulai berkembang di abad 11 yang sering disebut juga common law atau unwritten law. General Overview. Anglo-Saxon mempunyai peranan penting dalam hukum dan pemerintahan di Inggris, walaupun terus bertransportasi besar selama berabad-abad. Dan pada tahun 1066, Anglo-Saxon harus berakhir meskipun masih digunakan sebagian masyarakat. Jadi, historinya, Anglo-Saxon mempunyai peranan penting dalam hukum dan pemerintahan Inggris. Jadi, awalnya Anglo-Saxon adalah periode migrasi dan pembentukan kerajaan-kerajaan di Inggris pada abad ke-5 hingga abad ke-11 Masehi. Anglo-Saxon merujuk pada suku-suku Germanik yang memulai bermigrasi menetap di wilayah sekarang yang menjadi wilayah Inggris akhir abad keempat dan awal abad kelima Masehi. Mereka pertama tiba di Inggris pada pertengahan hingga akhir abad kelima Masehi. Jadi Anglo-Saxon muncul sekitaran abad kelima Masehi. Kekuasaan mereka berakhir pada tahun 1066 dengan penaklukan Norman oleh William sang penakluk. Migrasi pada akhir abad keempat dan awal abad kelima Masehi, suku-suku seperti Germany dan Eropa seperti Anglo-Saxons dan Dutch mulai bermigrasi ke wilayah yang sekarang menjadi Inggris. Mereka datang sebagai pemukim dan penjajah. Pendapat kedua, penetapan para pemukim ini mulai menetap di berbagai wilayah seperti kerajaan-kerajaan kecil seperti Northumbria, Mercia, dan Wexford. Mereka membawa dengan budaya bahasa yang kemudian menjadi Old English dan sistem hukum mereka. Yang ketiga, kontak dengan bangsa Viking. Selama periode ini, bangsa Viking Norsemen juga mulai melakukan serangan dan pemukiman di Inggris yang mempengaruhi perkembangan sejarah budaya Anglo-Saxon. Yang keempat, Kristen. Pada abad kelima Masehi juga mulai menyebar di antara bangsa Anglo-Saxon terutama melalui upaya misionaris seperti Saint Augustine of Canterbury yang diterima oleh Raja Edward ke-4. Awal mula kedatangan suku Germanik. Suku Germanik adalah kelompok etnolinguistik bangsa-bangsa Indo-Eropa, berasal dari Eropa Utara dan dikenal dengan penggunaan bahasa Germanik. Maka yang keturunan dari Proto-Germanik. Orang-orang Germanik berhijrah luas ke seluruh Eropa, bercampur dengan penduduk lokal yang ada seperti Keat, Slavia, Wen, dan Romawi, membentuk dasar bagi apa yang ada sekarang di beberapa negara. Inggris. Sebelum Anglo-Saxon, Inggris sudah dihuni oleh beberapa kelompok etnis dan suku bangsa yang lebih kuno. Ada tiga, yaitu orang Celt, Romawi, dan Germanik. Sistem hukum. Sistem hukum Anglo-Saxon ada 4. Hukum adat, common law. Hukum adat Anglo-Saxon didasarkan pada tradisi lisan dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Ini termasuk konsep Welgert, yang dimana harus membayar pada korban atau keluarga korban dalam kasus kejahatan. Raja dan keadilan. Sistem pemerintahan Anglo-Saxon mencakup raja-raja yang memerintah kerajaan-kerajaan kecil. Dan juga yang ketiga, hukum suku. Sistem ini juga mencerminkan struktur sosial suku-suku Anglo-Saxon, di mana hukum keluarga dan hukum suku memiliki peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan. Dan juga yang keempat, migrasi dan penetapan bangsa Anglo-Saxon datang sebagai pemukim dan menetap di berbagai wilayah Inggris, membentuk kerajaan-kerajaan mereka sendiri dan menerapkan hukum dan adat mereka. William sang penakluk. Akhirnya Anglo-Saxon harus berakhir di tangan William sang penakluk pada tahun 1066. Ada pertanyaan, Sas? Apakah hukum Anglo-Saxon ada yang tidak tertulis? Hukum Anglo-Saxon sebenarnya tidak ada yang tertulis. Cuman karena penaklukan Norman oleh William sang penakluk, akhirnya sistem Anglo-Saxon terus berkembang dan akhirnya pada 1066 ada hukum yang tertulis. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.